Ya, serai, bawang putih, bawang merah. Sama cabai sedikit. Cabainya nggak usah pedes-pedes, cabai merah biasa aja. Lalu itu Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih tadi diiris kecil-kecil, ya. Serainya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Dia akan meresetting sendiri, barusan memperbaiki dirinya sendiri. Madu. Kemudian apa lagi jenis asam amino yang terbaik yang kita bisa dapatkan? Ini asam amino. Jadi kalau Anda makan kurma, makan madu, kalau saya membahasakannya itu bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Gitu loh. Modal ini juga luar biasa, tambah lagi dengan protein. Kalau ketemu kacang, kalau Anda nggak ketemu kacang, maka Indonesia punya salah satu protein yang paling baik, namanya tempe. Pagi-pagi ambil 2-3 potong tempe kecil, Anda campurin ke dalam madu, cemplungin, makan. Jadilah tempe ketemu madu. Rasanya enak. Belum pernah nyobain kan? Cobain aja. Tempenya digoreng nggak? Oh enggak dong. Lihat tempe itu udah matang belum? Udah. Kan kedelainya udah direbus. Kedelai udah direbus, jadi aman aja. Cari tempe yang sehat, kedelai lokal, ya, yang dibuatnya itu nggak diinjek-injek. Katanya kan begitu. Gitu. Lalu potong-potong. Atau kalau nggak, bapak sekalian dibenyak-benyakin gitu kan, kasih madu, kasih suiran kurma, enaknya minta ampun. Cobain aja nanti. Dan itu akan jadi obat sebenarnya, karena kan tempenya sudah ada probiotiknya. Madu tuh asam amino, dia kategorinya lebih, saya menganggap madu tuh lebih ke prebiotik sebenarnya, tapi dia bisa berubah bentuk. Kemudian ya, probiotik pada tempe, ada madu dari asam amino tadi, makan sama kurma prebiotik. Atau kalau enggak, pagi-pagi itu tempe di jus sama kurma juga bisa. Enak kok, rasanya tetap enak. Ya, tempe itu enak. Sarapan. Jadi pagi-pagi jangan banyak yang aneh-aneh. Ya, nggak ada tepung, nggak ada minyak, nggak ada nasi, nggak ada gula. Ya, saya tidak melarang Anda makan karbohidrat. Yang saya sampaikan adalah nasi putih. Anda tetap butuh ini karbohidrat. Kan gula juga kan. Kalau Anda mau ganti dengan karbohidrat yang lain, boleh. Nah, beras merah, beras hitam, beras coklat, nggak masalah. Atau nggak makan beras pun nggak apa-apa. Kentang juga boleh kan. Ubi juga karbohidrat. Gitu loh. Atau juga nanti supaya nasinya, kan zaman sekarang ini kan nasi itu kan sudah merupakan produk yang saya harus katakan nasi itu miskin enzim. Karena enzim dia kan sudah dibuang. Di mana enzimnya atau mungkin seratnya dia letaknya ada pada kulitnya. Nasi itu. Maka kalau Anda tetap pengen makan nasi, caranya toppinglah nasinya itu dengan bahan-bahan nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting. Caranya gimana? Saya ajarin caranya. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama-kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Caranya Anda ambil serai. Kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay juga nggak apa-apa. Mau minum tangan kiri ya, lupa, kelihatan. Kan kebiasaan kan. Ya, serai, bawang putih, bawang merah, sama cabai sedikit. Cabainya nggak usah pedes-pedes, cabai merah biasa aja. Lalu itu Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih tadi diiris kecil-kecil,
Ya. Serehnya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Kalau Anda ketemu dengan coconut oil yang buat cooking atau minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada itu, bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya yang extra virgin. Jelas di sini ya? Ditumis pakai itu sebentar dengan api kecil untuk buat aromanya aja. Jadi lemaknya Anda numis itu bukan lemak yang buruk. Oke? Nanti tambah lada hitam, tambah garam segala macam, pokoknya bumbu sesuaikan aja. Nanti nasi putihnya, kalau memang masih pakai nasi putih, campurin ke situ. Oke, campurin ke itu tadi itu. Yang apa bumbunya tadi itu. Ya, kasih garam segala macam. Lalu nanti nasinya, kalau saya biasanya saya tambahkan sedikit dengan kismis kalau ada. Setelah diaduk-aduk itu, tambahkan sedikit dengan kismis atau kasih suiran kurma. Atau kalau nggak sedikit kasih kacang. Kacang almond, kacang mete gitu kan. Kalau nggak ada apapun yang tadi tambahan dia tadi, cukup yang tadi aja. Modalnya nggak mahal-mahal banget. Itu bisa mengubah nasinya berubah menjadi nasi yang penuh dengan enzim. Karena kan kita masih pengen makan nasi kan, ya. Padahal kalau seandainya kita bisa mau kurangi aja nasi itu, efeknya luar biasa ke badan. Nasi putih sih ya, gitu. Makannya sama apa? Tempe. Tempenya mentah, gak usah digoreng. Tempe mentah itu tempe matang sebenarnya kan. Kemudian Anda tempenya itu sebelumnya Anda bikin sambal dulu. Sambalnya isinya bawang putih, cabai sama kurma. Apa tadi? Bawang putih, cabai rawit sama kurma. Kasih garam sedikit, ulek. Mau kasih tomat nggak apa-apa. Itu akan jadi sambal enzim kalau bahasa saya. Ya. Nanti tempenya udah kebayangkan tempenya kan? Nah, tempenya itu Anda penyetin ke sambal tadi. Lalu udah mulai ngeces. Enak banget itu. Ya Allah, saya nggak kebayang, udah sehat, enak minta ampun, dan modalnya murah. Modalnya nggak banyak-banyak gitu kan. Lalu nanti udah dipenyet-penyet tuh Anda aduk, udah hancur kan tempenya kan. Lalu dia kan ada pedesnya, ada ketemu manisnya, karena kurma tadi. Yang kalau nggak suka pedes-pedes banget, nggak usah pedes-pedes. Tempe yang Anda penyet-penyet tadi itu Anda campurkan ke nasi tadi, diaduk. Di situ nanti akan ada rasa pedesnya, ada manisnya, ada probiotik, ada prebiotik, ada enzim, ada mineral, komplit semua di situ. Dan nggak ada minyak kan? Bagus lagi kalau seandainya nasinya Anda pakai beras coklat. Kalau ada brown rice, dulu bagus lagi. Kalau nggak ada ya beras merah nggak apa-apa. Kalau ada lagi beras hitam lebih bagus. Karena beras hitam itu beras yang paling tinggi antioksidannya. Zaman dulu, katanya saya baca di kisah-kisah kuno gitu, itu beras hitam itu yang makan tuh raja-raja. Ya. Kalau dari semua beras tadi itu saya yang paling suka beras coklat.